Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengertian filsafat, filsafat pendidikan, dan ruang lingkupnya. Materi yang pertama ada pengertian filsafat, pengertian filsafat pendidikan, serta materi yang kedua ada ruang lingkup filsafat pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian filsafat dan pengertian filsafat pendidikan. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, dari philien yang berarti cinta, dan sophos yang berarti hikmat, kebijaksanaan, atau wisdom. Secara harfiah berarti cinta kebijaksanaan. Jadi, dapat diartikan filsafat adalah studi mengenai ilmu pengetahuan tentang kebijaksanaan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Kemudian ada filsafat pendidikan, di mana filsafat ini pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan. John Dewey mengatakan bahwa filsafat adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Pemikiran sesuai cabang-cabang filsafat turut mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Tujuan pendidikan pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Tujuan itu memuat pernyataan-pernyataan atau statement mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa dengan sistem nilai dan falsafah yang dianut. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara filsafat yang dianut dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan. Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai hasil pertimbangan akal dan pikiran yang diutarakan melalui kata yang dinyatakan dalam bentuk bahasa. Logika juga merupakan salah satu cabang dari filsafat, dan sebagai ilmu logika sendiri disebut sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang berpikir mempelajari kecakapan untuk bisa berpikir secara lurus, dapat, dan teratur. Logika menurut W. Poisson-Portjou E.K. T. Gilarso, logika merupakan ilmu dan kecakapan menalar berpikir dengan tepat. Menurut Jan-Hendrik Rappard, logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Dan menurut Sokajo, logika suatu metode teknik untuk meneliti ketepatan menalar. Logika berfungsi sebagai dasar dari filsafat dan sarana ilmu karena ini merupakan jembatan antara filsafat dan ilmu. Secara terminologis, logika di mana teori yang dibuat dengan kesimpulan yang sah sebagai kesimpulan dasar yang berisi dari satu sumber pikiran tertentu, di mana kemudian akan ditarik kesimpulan dan penyimpanan yang sah. Estetika adalah salah satu hal dasar yang akan dialami dan dihadapi oleh manusia sehari-hari. Sifatnya dalam keseharian sangat spontan, hanya dalam pikiran, nyaris berbarengan dengan alam bawah sadar, hingga terkadang membuat kita tidak begitu menghiraukannya. Kecantikan berada di mata pemandangnya dan keindahan adalah hal yang subjektif, tidak usah diperdebatkan lagi. Estetika merupakan salah satu faktor pertama yang akan diperhatikan dalam berbagai interaksi kehidupan sosial. Pengertian estetika umumnya sendiri adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai keindahan atau hal yang indah yang terdapat di alam dan seni. Estetika sebagai ilmu tentang seni dan keindahan pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten pada tahun 1714 sampai dengan 1762, seorang filsuf Jerman. Walaupun pembahasan estetika sebagai ilmu baru dimulai pada abad ke-17, namun pemikiran tentang keindahan dan seni sudah ada dari sejak zaman Yunani kuno. Selanjutnya ada etika. Di dalam melakukan pilihan, manusia mengacu kepada istilah-istilah seperti baik, buruk, kebajikan, kejahatan, dan sebagainya. Istilah-istilah ini merupakan predikat-predikat kesusilaan atau etika. Berkaitan dengan itu muncul pertanyaan apakah yang menyebabkan suatu perbuatan yang baik itu adalah baik secara etik. Bagaimana cara kita melakukan pilihan di antara hal-hal yang baik? Itulah contoh beberapa pertanyaan dalam penyelidikan etika. Pokok etika adalah menemukan norma-norma untuk kehidupan. Kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu filsafat pendidikan adalah filsafat yang memikirkan tentang masalah kependidikan. Oleh karena ada kaitan dengan pendidikan, filsafat diartikan sebagai teori pendidikan dengan segala tingkat. Peranan filsafat pendidikan merupakan sumber pendorong adanya pendidikan.
dalam bentuk yang terperinci. Kemudian, filsafat pendidikan menjadikan jiwa dan pedoman asasi pendidikan. Ruang lingkup pendidikan secara makro atau umum, apa yang menjadi objek pemikiran filsafat, yaitu dalam ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia. Alam semesta dan sekitarnya adalah juga objek pemikiran filsafat pendidikan. Tetapi secara mikro atau khusus yang menjadi objek filsafat pendidikan